kadang masih banyak yang berpikir wah ojo-ojo golek harta karun nih, gitu. Tapi sebenarnya bukan itu. Tujuan kami yaitu yang pertama adalah kegiatan evakuasi Laka Goa. Laka? Iya. Wah. Jadi Laka Goa itu kurang lebih tahun 2024. Saat menyeberang di dekat Gwalung Jaran itu terjadi banjir dan akhirnya terperosok. Waduh. Sama kuda-kudanya juga. Waduh. Jadi bukan kuwi jaran sak dokare, akhirnya sama penunggangnya juga. Dan di situ masih terdapat jejak kaki kuda di situ. Jejak kaki kuda? Iya, akhirnya dinamakan Gwalung Jaran. Oke, menjumpai Mas jenengan. Oke Bolo, jumpa lagi di podcast Kertas Kosong. Lembaran baru tanpa prasangka. Nah, kenapa kosong? Karena narasumber kita yang luar biasa lah yang akan mengisinya. Dan di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau ini salah satu anggota penjelajah gua. Dari PSS, Pacitan Speleology Society. Langsung aja kita sapa Mas Aziz Pratoko. Oke, Mas Aziz, ini tadi dari mana nih? Dari rumah aja atau dari gua nih? Ya, sebenarnya tadi dari gua, Mbak. Cuma dari gua? Dari rumah aja dulu, mandi dulu dong. Oke, siap-siap dulu ya. Wah, sudah fresh, tiba di tengah-tengah kita di podcast Kertas Kosong. Nah, Mas, tadi kan saya mengatakan Mas Aziz ini seorang penjelajah gua ya? Iya. Bener ya berarti? Betul sekali. Sebenarnya saya juga seorang penjelajah gua loh, Mas. Wah, gua apa itu, Mbak? Gua masa lalu. Masa lalu, wah berat ini. Berat tenan, Mas. Enggak. Gua masa lalu itu bukan gua lah, tapi kenangan yang harus dilupakan. Ya, gitu aja lah, ya Mas. Nah, Mas Aziz, bisa ceritain nggak sebenarnya penjelajah gua apa itu? PSS itu apa sih, Mas? Mungkin sebelum kita lari apa organisasi PSS itu, kita harus membedakan dulu, Mbak. Jadi tidak semua orang yang masuk gua itu adalah speleologis. Nah, kalau kita melihat speleologis itu jika diartikan kan ilmu yang mempelajari tentang gua. Jadi tidak semua orang yang masuk gua itu speleologis, tapi speleologis itu pasti masuk gua. Nah, ini agak pusing sih, tapi sebenarnya kalau kita lihat gini, ada orang yang masuk gua itu tujuannya hanya berwisata, berarti dia bukan speleologis. Tetapi di saat seseorang itu masuk gua untuk meneliti, untuk mencari sesuatu ataupun ingin mengembangkan suatu bakat dan sebagainya, itu bisa disebutkan sebagai seorang speleologis. Nah, saya sendiri tergabung, sebenarnya saya masih anggota muda, baru aja ikut di PSS atau Pacitan Speleology Society. Perkumpulan ini sebenarnya sudah lama terbentuk, Mbak. Jadi memang di Pacitan itu sejak tahun 2014 sudah terkumpul, tetapi secara sah di depan hukum atau Kemenkumham itu baru tahun 2020. 2020. Ya, dulu pun namanya PSCI, Pacitan Speleology Club Indonesia. Ya, cuma karena untuk memasukkan ke Kemenkumham itu maksimal 3 suku kata, akhirnya diubah menjadi Pacitan Speleology Society. Berarti anggota PSS ini nggak cuma menjelajah saja, tapi ada misi khusus ya, kalau saya mengatakannya. Betul. Dan kalau gitu udah menjelajah berapa gua Mas sejauh ini? Untuk sekarang misi khususnya dulu nih. Nah, ini kan masih banyak orang tahu. Wah, ini kok banyak muda-muda yang pakai helm masuk ke gua, masuk ke luweng di wilayah Pacitan, karena kalau ditanya pasti PSS gitu kan. Tujuannya apa? Kadang masih banyak yang berpikir wah ojo-ojo golek harta karun nih, gitu. Tapi sebenarnya bukan itu. Tujuan kami yaitu yang pertama adalah pengen membuktikan jargon yang diberikan oleh almarhum Pak Indro, yaitu Pak Indro? Iya, almarhum Pak Indro, bahwa Pacitan itu adalah kota 1001 gua. Ya, mungkin sebentar, Pak Indro itu siapa? Mungkin buat yang masih awam. Ini kalau nanti bisa searching di Google juga ya. Pak almarhum Pak Indro itu adalah seorang pejabat tinggi di Kabupaten Pacitan. Beliau sudah meninggal dunia sudah lama ya. Nah, ini beliau memberikan jargon itu karena memang pada saat itu boomingnya gua-gong di Pacitan. Nah, sebenarnya kota 1001 gua ini hanya kiasan. Jadi tidak perlu, wah jangan-jangan ada 1001 nih. Nah, itu Mas Aziz yang tadi juga mau saya tanyakan. Iya, sebenarnya tidak perlu, karena memang itu hanya sebuah kiasan, karena
untuk sesuatu hal yang unik. Tetapi kami para pemuda yang gabut ini dengan sekedar rasa keingintahuan kita ingin membuktikan ada nggak di Pacitan itu ada 1001 gua dan ternyata lebih. Ternyata lebih. Iya. Serius Mas? Iya. Pendataan awal sementara dari teman-teman itu ada 1623 gua. Oh, berarti nggak cuma 1001 doang ya? Betul. Oh. Dan itu baru beberapa yang sudah ditelusuri, yang sudah dipetakan dan sudah digali potensinya. Gitu. Saya kira tadi karena saking indahnya beberapa gua sampai booming terus dijuluki 1001 gua, nggak nyampe 1001 tapi malah justru lebih 1001 gua. Lebih sekali, Mbak. Wah, ini kalau nggak ngundang Mas Aziz kita nggak tahu nih, Bol. Oke, terus lanjut Mas ceritanya. Nah, ini kan masih banyak masyarakat yang awam tidak paham mengenai hal itu, walaupun sekarang mungkin jargon di Pacitan sudah berubah ya. Iya, tambah. Ya, bertambah. Iya. Tetapi ini adalah sesuatu hal dasar yang perlu diketahui masyarakat bahwa di Pacitan itu tidak hanya ada 1000 gua, tetapi lebih, dan itu pun masih bertambah. Data kita masih tetap diperbaharui dari 7 kecamatan yang memiliki potensi kars, khususnya di Kabupaten Pacitan dari ujung barat Kecamatan Donorejo sampai ujung timur Sudimoro. Oke. Nah, itu semuanya memiliki potensi, dan salah satunya yang paling unik, Pacitan itu masuk wilayah Geopark Gunung Sewu. Jadi Gunung Sewu itu dari wilayah Wonogiri, terus ada juga di Gunung Kidul, dan sampai ke Pacitan. Iya, pernah baca sih, tapi masih awam banget Mas. Nah, makanya ngobrol sama Mas Aziz biar tambah info nih. Dan aku mengatakan itu adalah gabut yang bermanfaat, Mas. Gabut sih, kita masih perkumpulan pemuda-pemuda gabut sebenarnya. Gabut yang bermanfaat, Bol. Menjelajah gua, nanti didata. Terus selama ini kembali lagi ke pertanyaan saya yang tadi, udah berapa gua? Apakah 1000 lebih tadi udah dijelajahi semua atau baru datanya atau udah? Sementara belum semuanya. Untuk yang dijelajahi kurang lebih hampir 600-an. Itu yang udah dimasukin? Iya, sudah dimasuki, dan sebagian baru pendataan awal. Masa pendataan kita mendata di permukaan, kita gali potensi di permukaan di wilayah gua, dan kita masih membutuhkan untuk ekspedisi 1001 gua ini masih lebih lanjut lagi. Oke. Kalau saya itu tadi Mas menjelajahi gua masa lalu tidak menemukan ujungnya. Akhirnya saya pun memilih kembali. Kalau Mas Aziz sampai ini ya, sampai clear ya. Iya, jadi kegiatan penelusuran gua itu ada etika yang harus kita pegang. Ada etika? Apa tuh Mas? Kembali lagi ya, seperti etika yang telah ditetapkan para senior terdahulu, yaitu yang pertama, jangan mengambil sesuatu kecuali gambar. Jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak, dan jangan membunuh sesuatu kecuali waktu. Jadi 3 etika itu memang kami terapkan untuk keberlangsungan ekosistem di dalam gua. Dan selain itu kita juga menghormati, karena Pacitan ini kan mungkin Mbak Nur juga paham nih bahwa ada budaya dan juga nilai religi yang tertanam di kota kita. Kadang ada mitos-mitos gitu. Nah, ya itu juga penasaran banget saya tadi mau tanya. Gimana sih istilahnya? Kan ada kaitannya sama mitos, katanya angker atau nggak boleh disentuh gitu. Itu gimana Mas? Menjumpai kah? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Dan ini sesuatu yang kadang menggelitik bagi kita dan teman-teman. Kenapa jadi tuh, gini, Mas? di saat kita menanyakan, contoh kita ke wilayah Kebon Agung, Tulaan, Sudimoro, atau Donorejo dan sebagainya ya. Kita tuh menanyakan kepada warga, Pak, lokasi gua atau luwung ini di mana gitu. Wah, aja ning kono Mas, kono kuwi kan jerone enek ulone gede, enek butone, enek dilai. Nah, kalau Jawanya kan gitu. Dengan mereka polosnya itu menganggap seperti itu. Biyen kuwi pernah dikeker londo Mas, atau kalau kita artikan dulu itu pernah diteropong orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda bahwa di dalamnya itu terdapat sebuah danau besar. Terus ada ularnya, dan ularnya itu mengelilingi gunung di situ. Yes, intinya sampai dibesar-besarkan. Tetapi hal tersebut sebenarnya nyata. Nyata juga? Nyata, bukan berarti di dalamnya ada ular besarnya ataupun ada sesuatu yang berbahaya. Tetapi dulu memang Pacitan ini pernah ada sebuah ekspedisi besar dari luar, tepatnya pada tahun 1984 sampai 2002. Oke. Nah, ini dari tim Anglo Australia Speleological Club
ini melakukan kegiatan ekspedisi gua di Pacitan. Salah satu temuannya adalah Gua Luweng Jaran. Gua Luweng Jaran, iya pernah dengar tapi belum pernah ke sana saya. Nah, Gua Luweng Jaran ini adalah gua yang sangat unik karena memiliki sistem yang sangat panjang. Oke. Untuk panjang yang sudah dipublikasi itu 11 km. 11 km. 11 km dan menjadi gua terpanjang di Pulau Jawa. Oke. Tetapi ada rumor juga yang mengatakan bahwa Gua Luweng Jaran ini memiliki panjang 18 km lebih dan menjadikan gua terpanjang di Indonesia. Tetapi data tersebut masih berusaha kita akses, Mbak. Jadi ya walaupun kita memiliki gambaran peta yang belum detail dari teman Australia, tetapi insya Allah nanti tahun 2026 ya kita akan eksplor lagi. Iya, eksplor lagi membuktikan itu. Dan kita juga pengen pengukuran ulang, pemetaan ulang apakah benar datanya seperti itu. Tapi sebelumnya udah pernah masuk ke itu? Oh, sering. Karena gini, di saat kita bicara tentang gua di Pacitan, itu tidak afdol kalau kita tidak memasuki dua gua. Kalau tidak memasuki dua gua? Iya, kenapa? yang pertama Gua Luweng Jaran dan yang kedua gitu. Gua Luweng Ombong. Terus itu tadi Mas, berkaitan dengan mitos tadi. Masuk tenan, iya nek ulane nek butone ra Mas? Ora ya? Ya, semoga tidak. Sejauh ini belum pernah nemu nih ya? Tidak sih. Tetapi kalau kita membicarakan sesuatu yang hal gaib, ya tidak bisa. Harus menghormati saja lah. Tidak bisa kita pungkiri, pasti ada. Pasti ada. Karena kita memang hidup berdampingan. Oke Mas, kalau gitu apa pengalaman menegangkan ini? Oke. Terkait dengan hal itu, wes. Pengalaman menegangkan sebenarnya sudah terjadi. Nanti kita yang lain lagi, Iya. sing kuise. Yang pertama adalah kegiatan evakuasi Laka Goa. Laka? Iya. Wah. Jadi Laka Goa itu kurang lebih tahun 2024. Nanti bisa dikoreksi ya. Belum lama dong? Iya, belum lama. 2024 tepatnya di Desa Jelubang. Itu ada seorang laki-laki yang terperosok ke dalam gua tersebut. Desa mana, Mas? Jelubang. Jelubang itu kecamatan? Pringkuku. Oh. Ya, itu sedalam 72 meter. Oke. Dan kita teman-teman itu tim pertama yang survei untuk melihat apakah beliau itu berada di dalam atau tidak, karena memang dinyatakan hilang pada saat hari itu. Dan akhirnya juga dievakuasi oleh tim SAR dan sebagainya. Dan di situ ada sesuatu yang janggal yang terjadi. Aku merinding nih Mas. Tiba-tiba. Sebenarnya tidak perlu diceritakan sih, karena ya, gak apa-apa sih ini buat pengalaman. Karena hal itu tidak bisa dibuktikan secara nyata, karena memang itu terjadi saat hari itu juga. Oke, gimana Mas? Gak apa-apa, aku penasaran nih. Ya, karena pada saat evakuasi itu ada hal yang memang tidak patut untuk kita lihat. Sesuatu yang memang tidak untuk dilihat orang gitulah. Sesuatu yang memang belum ada gambarannya. Oh, iki apa nih gitu. Ya, sesuatu yang memang dikatakan berdampingan dengan kita. Dan hal lain, penemuan-penemuan kami yang memang mengarah sesuatu yang magis, itu kita sering menemukan benda-benda pusaka di dalam gua. Benda-benda pusaka? Iya, betul. Nanti mungkin bisa di-share fotonya atau videonya. Apa aja Mas benda pusaka atau bentuknya? Rata-rata berbentuk tombak dan keris. Tombak dan keris ada di dalam situ? Iya, betul. Dan anehnya di saat penelusuran itu tidak semua orang melihat. Tidak semua orang melihat? Betul. Mas Aziz melihat nih? Iya, dan saya sempat memvideokan dengan teman saya Mbak Rasita, anggota PSS juga, itu cewek. Ya, orang Kebun Agung. Pada saat itu kita kegiatan bersama Mapala Silvagama, Universitas Gadjah Mada. Di saat itu berjumlah 15 orang, kurang lebih ya. Pada saat itu saya masih ingat itu puasa tahun 2024. Oke. Juga. Gimana? Kita masuk ke Luweng, namanya Luweng Tati di Kecamatan Donorojo, dan di saat 15 orang masuk itu semuanya tidak melihat ada pusaka tersebut. Pusaka itu, tapi Mas melihat. Ya, saya sama Mbak Rasita saat ingin keluar duluan itu kita melihat dan kita videokan, kita foto yo. Saking narsisnya kan, wah ada benda pusaka zaman dulu nih, kita dengan narsisnya pengen buat FYP, kita video. Mbak, tapi nggak terlihat. Ada, videonya ada. Tetapi di saat teman-teman UGM itu keluar, kita menanyakan, mereka tidak melihat. Padahal jalur yang kita lewati itu hanya satu jalur. Dan itu sangat sempit. Oh, bisa gitu ya Mas? Nah ini terkait
Nah, faktor apa? Faktor X ini. Ya, Mas kita ini. hanya nganggap ya udahlah mungkin karena efek, mungkin karena mereka tidak fokus, mungkin tidak melihat gitu. Tapi itu juga sesuatu hal bukti bahwa sesuatu yang aneh itu juga ternyata ada. Oke, kalau gitu apakah hal-hal itu tadi termasuk pengalaman yang berkesan gitu buat Mas Aziz selaku anggota PSS sejauh ini? Atau ada lagi yang paling berkesan? Kalau berkesan sih sebenarnya ya berkesan, tetapi Ada kembali lagi karena tujuan kami itu yang pertama adalah ekspedisi 1001 Gua di Pacitan, dan yang kedua adalah kita ingin menuntaskan, ya walaupun belum tuntas, tetapi kita ingin mengurangi bencana kekeringan di Kabupaten Pacitan. Oke. Sekarang saya mau tanya, emang kalau mau masuk ke dalam gua itu alatnya apa aja sih, Mas? Entah itu gua yang vertikal ataupun yang horizontal gitu. Nah, oke. Untuk kegiatan masuk gua atau caving itu kan kita dibagi menjadi dua jenis, penelusuran gua horizontal dan penelusuran gua vertikal. Itu peralatannya berbeda. Kalau untuk horizontal, peralatan yang wajib kita pakai adalah ya mungkin sepatu. Sepatu itu mungkin bisa pakai sepatu boot ataupun sepatu gunung dan sebagainya. Coverall atau pakaian pelindung. Nah, itu kembali lagi, jika memang tidak nyaman saya pengennya pakai celana jeans dan sebagainya kita tidak memaksa, tetapi standarnya kita memang mau memakai pakaian safety. Dan yang terpenting adalah helm. Iya, nanti helm dan alat pencahayaan itu saja sih. Terus nah, kalau untuk horizontal, kalau vertikal ini lebih detail lagi karena kita juga harus paham dan menguasai teknik SRT atau single rope teknik. Apa tuh, Mas? Jadi kita menelusuri gua vertikal itu hanya dengan satu tali. Kita naik turunnya itu hanya dengan satu tali. Rappling gitu ya, Mas? Iya, tapi lebih apa ya? Lebih kompleks lagi karena ada, kalau rappling kan hanya turun. Nah, kalau ini kita naiknya juga nah, kita ada alat naik dan turun juga. Gitu. Dan alatnya juga masih banyak sih, seperti askender, deskander, karabiner, tali karmentel dan sebagainya. Pernah dengar waktu itu yang di Gunung Jatuh itu kemarin. Iya, betul. Terus apa ya? Tali aku. Terus ini, Mas, kan penelusuran gua ini mestinya tadi membawa misi, entah itu untuk membuktikan 1001 gua atau sumber air yang saya pernah dengar juga beritanya kemarin juga sempat banyak terbit di Pacitanku. Nah, ini adakah kerjasama dengan pihak Pemkab mungkin? Untuk pengangkatan sumber air sebenarnya memang agenda tahunan dari teman-teman PSS. Bagaimana kita dengan bencana kekeringan yang terjadi di Pacitan, ini kan bukan rahasia umum ya, Mbak ya. Kita itu sebenarnya bukan berada di tempat yang terkutuk karena tandus, tetapi itu adalah hal yang wajar terjadi di wilayah Kars, khususnya di Pacitan. Ketika kemarau. Iya, betul. Dan sumber airnya itu tidak ada berada di permukaan, tetapi berada di bawah lorong bumi. Iya, atau sungai bawah tanah atau yang kita sebut dengan gua. Berarti itu gua yang vertikal dong? Iya, betul. Kebanyakan? Rata-rata hampir 90% gua vertikal. Nah, disinilah solusi itu diberikan kepada kita sebenarnya kalau kita bisa memahami. Akhirnya kita ada yang namanya program pengangkatan sumber air gua untuk masyarakat. Awalnya dulu kita sering mengajukan sponsor dan sebagainya secara pribadi untuk pengangkatan, tetapi alhamdulillah untuk tahun 2025 ini Pemkab Kabupaten Pacitan memberikan support melalui Dinas PUPR, yaitu bidang SDA sumber daya air, dan akhirnya ada beberapa yang sudah tercover untuk kekeringan melalui pengangkatan sumber air gua tersebut. Berarti PSS menemukan, terus dilaporkan ke Pemkab, terus dikasih nanti alat. Ada program, nanti diberikan alat dan kita yang memasang, dan juga yang paling berat yang paling berat. Kalau memasang mungkin cepat. Yang paling berat itu adalah bagaimana kita memelihara dan mengedukasi kepada masyarakat. Kalau gitu langsung, Mas Cus, caranya gimana sih, Mas? Nah, pertama, kita itu harus mencari seorang yang dekat dengan gua itu untuk bisa ikut masuk ke dalam gua. Ini yang paling susah.
seseorang yang dekat dengan gua. Dekat dengan posisi gua. Contohnya saat kita mengangkat sumber air gua di Sudimoro, tidak mungkin kita teman-teman PSS datang sendiri. Iya, ada kerusakan pompa, kita lari ke sana. Kan kasihan dong teman-teman yang berada di bagian barat. Akhirnya kita harus mencari pemuda di sana yang harus bisa turun ke dalam. Dan itu pun juga sangat sulit, Mbak, karena nggak semuanya. Iya, bisa, dan kadang orang tuanya pun ojo nek anakku dilebokne luweng aku ra ikhlas. Khawatir. Nah, itu kita memberikan sosialisasi itu sangat susah, dan juga masih keterbatasan pemahaman masyarakat bahwa luweng itu atau gua vertikal itu untuk pembuangan sampah. Padahal itu menjadi pembuangan sampah? Nah, betul. Sampah dibuang ke luweng? Iya, itu yang menjadi problem untuk masyarakat Pacitan. Gimana ceritanya, Mas? Kok bisa? Karena mereka menganggap luweng itu tidak ada manfaatnya. Itu hanya sebuah lubang yang berbahaya, dan ya sudah, sampah rumah tangga dimasukkan ke sana. Ada kasur, ada bangkai ternak yang mungkin mati dibuang ke sana. Katanya nek ulone mau medine. Malah diguangi sampah iki. Iya, anehnya kan itu. Harusnya kan kalau memang ada hantunya kan harusnya mereka tidak berani. Iya. Tapi buktinya di masyarakat masih awam mengenai menemui sampah itu ya, anggota PSS di dalam. Betul. Itu kira-kira, Mas, dibuang bres ngono wae apa terbawa aliran air jangan-jangan? Dibuang secara sengaja, karena tidak mungkin. Setega itu. Nah, itu. Tapi ya alhamdulillah kita saat adanya pengangkatan sumber air, kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa sungai bawah tanah itu kan saling terhubung. Ya jangan dibuang sampah di sini. Akhirnya kan yang di sini diambil airnya akhirnya ikut tercemar juga kan. Dan mereka sudah mengiyakan, sudah mulai memahami. Dengan gencarnya kita melakukan kegiatan penelusuran gua di Kabupaten Pacitan, secara tidak langsung masyarakat akan sedikit memahami bahwa pentingnya menjaga lingkungan hidup. Oke, luar biasa banget. Double-double nih pahalanya. Sudah mencarikan sumber air, mengedukasi benda buang sampah lagi. Saya yang heran, katanya nek ulo nih mau medine malah diguain jarak masyarakat nih. Tapi untung ada anggota PSS yang mengedukasi para masyarakat ini juga. Jadi sedikit demi sedikit mulai berubah ya, Mas? Iya, betul. Mulai lebih baik lagi gitu. Betul, Mbak. Oke, Mas Aziz. Sekarang untuk dunia pariwisata, ada nggak, Mas, kaitannya sama gua-gua ini? Oh ya, jelas ada toh. Nah, ada. Yang pertama adalah jika kita melihat di Pacitan kan sebenarnya banyak, Mbak, yang sudah menjadi senior ini. Senior wisata gua ya kita Mas Aziz nih salah satunya. Bukan, masa tempatnya nih. Terus saya masih junior. Ya, kita bisa melihat Gua Gong, Gua Tabuhan, dan juga ada lagi yang baru kan kemarin di Gua Selarum ya. Ya, itu adalah salah satu wisata gua di Pacitan yang sudah berjalan saat ini. Tetapi kita juga ada namanya wisata minat khusus. Wisata minat khusus. Nah, ini yang belum banyak diketahui masyarakat Pacitan. Iya, apa tuh? Wisata minat khusus adalah wisata gua yang tidak diperuntukkan untuk umum dan wajib adanya pendampingan. Nah, ini kayaknya gua yang vertikal tuh. Nah, tidak. Horizontal juga. Horizontal juga ada. Kita kalau melihat ke arah barat lagi, tepatnya di Gunung Kidul kan ada Gua Suci, Kali Suci, Gua Pindul dan sebagainya kan. Itu adalah metode wisata minat khusus. Dan di Pacitan ternyata ada. Salah satunya adalah Gua Luweng Jaran, Gua Luweng Ombo atau gua terdalam di Pulau Jawa. Dan yang terbaru adalah Gua Luweng Dawung. Nah, ini tempatnya berada di Dusun Sobo, Desa Sekar. Mungkin nanti teman-teman bisa cari di GPS, karena ini sudah dikelola oleh muda-mudi di Dusun Sobo, namanya Mapok Darwis Mahkota Mutiara. Dan itu indahnya sangat luar biasa. Nanti bisa dilihat kok di Instagram ataupun di YouTube sudah banyak. Jadi sudah banyak YouTuber yang masuk ke sana, terus wisatawan ke sana, dan itu sangat asik, sangat luar biasa. Berarti saya yang tadinya cuma tahu Gua Gong, Gua Tabuhan, ternyata masih ada banyak gua lagi selain itu, dan nggak semuanya dibuka untuk umum. Jadi gimana, Mas, caranya kalau mau ke gua-gua yang khususnya nggak dibuka buat umum itu? Nah, kenapa gua tersebut tidak dibuka untuk umum? Karena kita juga mengarah ke arah konservasi, Mbak. Karena gua tersebut tidak mungkin menjadi korban selanjutnya untuk dijadikan gua wisata minat umum. Nah, akhirnya dengan metode
ekowisata, kita menciptakan sebuah tempat wisata tetapi tetap berbasis konservasi. Akhirnya di saat ada wisatawan ke sana melakukan sebuah trip, maka ada sebuah pendampingan dari pengelola di sana. Jadi mereka mendampingi sembari menjelaskan mengenai tentang fenomena di dalam gua tersebut. Jadi selain kita asik, kita mendapatkan kesenangan, berkreasi, kita juga mendapatkan ilmu. Berarti itu ya, dengan didampingi cara menyeimbangkannya antara pariwisata dan konservasi. Karena dengar-dengar katanya stalaktit atau stalagmit itu bisa rentan rusak ya Mas. Kalau dipegang manusia, bener ya? Dan tidak boleh dipegang. Tidak boleh dipegang malahan. Lah itu dia, takutnya kan nanti cemak-cemok gitu wong-wong. Iya betul. Terus tadi Mas, kalau mau mendatangi gua-gua yang nggak dibuka untuk umum tadi, menghubungi Mas Aziz kah? Atau bisa menghubungi saya ataupun datang langsung, ibaratnya contoh di Gua Ndawung di Desa Sekar ya, itu bisa langsung ke Desa Sekar. Di sana nanti ada pengelolanya, ada darwisnya atau kelompok sadar wisatanya. Jadi nanti bisa menghubungi ke sana. Ataupun sebenarnya langsung ke Biro Jasa Wisatawan di Pacitan juga sudah paham sih. Sudah paham kalau mau ke gua ini. Iya betul. Dan sebenarnya di Pacitan ini masih banyak potensi gua yang menjadi potensi wisata kedepannya. Salah satunya di Tulaan itu ada Gua Sumopuro yang sudah terlupakan ya, dan ada Gua Dadali yang memiliki keindahan juga. Namanya baru nih buat saya, masih awam soalnya. Terus di Sudimoro di Pagerlor ada Gua Sekoro, ada Gua Luang Terongan. Kalau di Sudimoro bagian timur ada namanya Gua Giritundo dan sebagainya. Pager Kidul juga ada kayaknya? Iya banyak. Banyak sekali. Emang Mas Aziz ini yang dirasain apa sih ketika masuk gua? Adakah sensasi tersendiri? Untuk awal pertama kali saya masuk gua takut Mbak. Takut, dan saya dulu tidak bermimpi menjadi seorang speleologis. Karena gini, masuk gua itu sudah gelap, nanti takut runtuh, tempatnya sempit kan gitu kan, nanti jangan-jangan ada ularnya nih kan, ularnya gede, kembali lagi mitos masyarakat. Tetapi setelah kita mempelajari mengenai tentang ilmu speleologi, ternyata asik ya, karena tidak semua orang bisa merasakan di dalam gua. Itu yang pertama. Dan kedua, kita bisa beribadah lebih di dalam gua. Betul. Bertafakur, mensyukuri atau? Betul, lebih bersyukur. Jadi gini Mbak, di dalam gua itu kan kita gelap abadi nih. Gelap abadi, tidak ada cahaya matahari yang masuk ke gelap dalam. Total. Terus gelap total. Kita hanya mengandalkan satu cahaya, yaitu dari senter. Nah, akhirnya kan di saat kita memejamkan mata mungkin terasa gelap. Di saat kita membuka mata selebar-lebarnya itu akan tetap gelap. Berarti kan kita kadang lupa mensyukuri nikmat bahwa Tuhan itu memberikan sebuah cahaya yang unlimited kan, berupa matahari. Betul. Itu baru pertama. Yang kedua adalah sebagian gua itu ada yang hiperventilasi atau minum oksigen. Terus bawa oksigen dong? Ya, kita sudah bawa oksigen, di dalam itu pasti pusing, sesek, itu sudah pasti kan. Nah, kembali lagi, kita itu diberikan oksigen unlimited setiap hari. Tapi kan kita mengeluh terus. Nah, ini akhirnya mengeluh? Akhirnya karena banyak yang teman-teman, Mas, sampean ki masuk mlebu gua ki nyawa apa ning jero iki ngono-ngono terus. Ibadah. Loh, ibadah kan iso nang masjid. Nah, akhirnya kan ibadah itu tidak harus melulu berada di tempat ibadah, tetapi kita mensyukuri apa yang diberikan di alam semesta ini juga termasuk ibadah. Betul sekali, bertafakur. Nah, ini Mas, bicara soal zona abadi tadi, zona gelap total. Emangnya di dalam situ ada apa Mas? Apakah ada biota, ada makhluk hidup, atau apa yang ditemui? Hanya kegelapan doang gitu? Nah, penasaran nih. Jika orang berpikir di dalam sesuatu yang gelap tanpa ada cahaya, kan tidak mungkin ada makhluk hidup kan. Tetapi nyatanya kuasa Tuhan itu ada, Mbak. Jawabannya adalah ada. Contohnya di Luang Lombok itu di kedalaman 230 meter. Di kedalaman seperti itu cahaya tidak tembus sampai ke sana, dan di sana ada burung. Bersarang, iya. Ada burung yang bersarang di sana. Terus ada lagi di Gua Luang Muso, tepatnya di Desa Bomo. Itu sungai aliran yang besar. Di dalam itu ada udang dan ikan lele yang sangat besar. Udang dan ikan lele? Iya. Nah, jika kita bertanya bagaimana mereka mencari makan, nah, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Subhanallah, Bal. Nah, dan
anehnya lagi, hewan-hewan yang berada di dalam kegelapan itu berevolusi. Berevolusi? Betul. Gimana tuh Mas? Kok bisa ngarani berevolusi? Sudah beradaptasi dengan lingkungan yang sangat gelap. Jadi bentuknya itu biasanya transparan. Bentuknya transparan? Iya, betul. Au. Nah, jadi tidak seperti hewan pada umumnya. Contohnya udang. Udang yang berada di dalam gua itu tidak sama dengan udang yang ada di permukaan. Ikan yang ada di dalam gua itu tidak sama dengan ikan yang ada di permukaan. Wah, kayak gitu toh? Iya, betul. Oh, asik ya Mas? Iya. Dari mendengar penjelasan Mas Aziz ini aku sudah merasakan segitu asiknya di sana. Berarti harusnya nanti wajibnya masuk ke. Nah ini, misal nih Mas, penonton Pacitanku podcast Kertas Kosong ini ada yang penasaran. Kok aku tertarik ya, pengen kayak Mas Aziz. Itu gimana Mas, kalau ada yang mau belajar Pacitan kayak gini, Mas Aziz? PSS atau Pacitan Speleology Society ini adalah sebuah komunitas atau kelompok masyarakat. Sekretariatnya itu berada di Kecamatan Punong, lebih tepatnya di belakang MTS Punong. Nanti MTS. Bisa dicari di GPS PSCI atau di Instagram nanti Pacitan Speleology Society juga. Bagaimana jika masyarakat Pacitan ini pengen belajar menyusuri gua, pengen belajar mengenai tentang gua dan luweng, ataupun mungkin ada yang pengen bergabung dengan PSS? Jawabannya cuma satu, syaratnya cuma satu, yaitu minat. Yaitu minat? Minat. Oke. Tidak ada pungutan biaya, tidak ada ketentuan umur, yang penting berdomisili di Pacitan dan niat untuk belajar. Niat untuk belajar. Minat, niat. Betul. Minat, niat, boleh. Ada lagi mungkin? Cukup sih. Kalau untuk Mas, tapi kan saya takut ketinggian, saya takut tempat sempit. Sama, semuanya pasti merasakan seperti itu, dan itulah pentingnya kita belajar ilmu speleologi. Oke, belajar dulu, dimantapkan, baru terjun ke lapangan. Iya. Gitu ya. Oke, satu kata atau satu kalimat untuk ini Mas, generasi Pacitan, mungkin tentang goa atau tentang alam, tentang lingkungan. Dipikirkan dulu nggak? Mungkin untuk semuanya aja ya. Oke, ya wes. Jadi masuk ke ranah konservasi, terus untuk kemajuan ya. Intinya untuk pemuda dulu nih. Kalau yang tua kita pasti memberikan hormat sebagai panutan karena beliau yang sudah dahulu berjalan lebih jauh. Siap. Untuk pemuda Pacitan hanya satu kalimat saja. Melangkahlah lebih maju karena kemajuan kota tercintamu itu berada di pundak. Gokil bolo, keren Mas Aziz. Terima kasih banyak. Saya cerna, kita cerna ini. Nah, sebelum saya tutup Mas Aziz, adakah harapan dari PSS untuk Pacitan atau Goa Pacitan 5 tahun atau berapa tahun ke depan gitu aja? Iya. Sebenarnya tidak ada patokan waktu sih Mbak. Harapan kami untuk sekarang dan ke depannya, pertama, Pacitan itu memiliki wilayah kars yang sangat potensial, khususnya kita memiliki Gunung Sewu dan sebagainya. Yang kedua, harapan dari kami teman-teman PSS yaitu bencana kekeringan di Pacitan ini dapat teratasi ke depannya. Walaupun itu tidak berjalan secara cepat, dan harapan yang lain adalah berbagai stakeholder, khususnya dari berbagai dinas dan bidang. Kami harap bisa memberikan support kepada khususnya kaum muda di Pacitan untuk maju berkembang, terus bagaimana kita memanfaatkan potensi gua di Pacitan untuk hal sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat. Itu saja. Dan yang terakhir adalah harapannya kita dapat menuntaskan ekspedisi Seribu Satu. Mas Aziz, saya tadi penasaran nih, mau tanya satu hal. Di setiap gua itu apakah ada sumber airnya, Mas? Nah, di setiap gua apakah ada sumber airnya? Jawabannya tidak selalu. Tidak selalu? Iya, karena gini Mbak, gua itu terbentuknya itu kan berbeda-beda. Ya, kalau kita di mana itu ada gua, itu pasti dulu adalah dasar samudra atau dasar lautan yang terangkat gitu kan. Nah, gua itu masih dikategorikan ada gua yang vertikal, ada yang horizontal, dan ada gua fosil. Gua fosil biasanya berada di perbukitan, dan biasanya gua fosil itu bersifat kering atau tidak ada aliran sama sekali. Kalau nek wong Pacitan sering nyebutnya song gua luweng itu kan sebenarnya sama, cuma memang kondisinya yang berbeda, makanya mereka dinamakan
sedikit berbeda juga. Oke, berarti jawabannya nggak semua gua ada sumber airnya. Iya betul, makanya itu yang menjadi PR kita. Jadi kalau di desa ini, desa A terdapat kekeringan, kita itu mencari potensi, bukan mengangkat potensi, tapi mencari dulu. Kita masuk ke gua 1, tidak ada air, gua 2, sampai bertemu. Dan setelah bertemu air, itu pun juga tidak langsung kita naikkan. Kita masih mengukur dulu, maksudnya air tersebut layak tidak. Oke, berarti diteliti dulu dong? Iya betul, ada uji lab. Terus yang kedua ada pengukuran debit air. Pengukuran debit air itu dilakukan 1 tahun 4 kali. 2 kali di musim penghujan dan 2 kali di musim kemarau. Berarti setelah itu baru bisa kalau layak diangkat? Belum lagi. Kita masih menentukan titik tertinggi di masyarakat tersebut. Nah, untuk acuan elevasi ketinggian dan juga menentukan jenis pompanya. Wala panjang ya, Mas. Nah, setelah itu belum selesai lagi. Kita masih menghitung pola konsumsi. Oke. Jadi kita tidak boleh mengambil lebih dari 30% air di dalam gua. Nah, itu yang jadi akhirnya kan kita tetap menjaga konservasi di lingkungan dalam gua tersebut. Sejauh ini apakah air-air yang dilabkan tadi layak, Mas? Atau ada yang enggak karena kandungan apa gitu? Ada. Apa, jadi Mas? Gini, karakternya jika air tersebut tidak layak konsumsi, minimal layak untuk air bersih. Oke. Nah, di saat air bersih tersebut akhirnya bagaimana agar dapat dikonsumsi, berarti masyarakat harus mengolah dulu. Airnya mungkin disaring, dimasak, diendapkan, baru dapat dikonsumsi. Tapi ada juga yang memang air tersebut sungai bawah tanah asli, jadi langsung bisa dikonsumsi juga ada. Oke. Sejauh ini kandungan apa sih, Mas, yang ada di air-air gua itu? Biasa aja atau? Rata-rata karena kita berada di wilayah Kars itu adalah kandungan kaporit atau kapur. Oke. Nah, itu yang sangat berbahaya, Mbak, sebenarnya. Nggak bisa diminum berarti ya? Karena itu kan ada endapan kapur. Cuma sebenarnya mengatasinya sangat gampang. Gimana? Di saat kita memasak itu kita melakukan penyaringan 2 kali. Nah, kita endapkan selama 1 malam, baru kita ambil yang bagian atas. Oke, nah terus nanti ada putih-putihnya gitu? Iya betul, sekoro kalau bahasa Pacitannya biasanya. Saya punya alas nih, tidak sekoro. Urung suwe ngewangin adur warawari. Karo nyuting sekoro iku. Ada, Mas, di Pacitanku udah tak up. Oh sudah. Iya, tapi delok kejebot tok. Nggak melebu kayak Mas Aziz gitu. Oke. Atau enggak, kalau enggak di kayak gitu ya dibuat air bersih aja buat nyuci kayak gitu ya, Mas. Buat kebutuhan. Mas, aku tadi sudah tanya belum sih? Awal mula Mas Aziz kok iso jadi anggota PSSI kepiye? Apakah tiba-tiba gitu atau ketarik? Enggak. Gitu? Saya itu sebenarnya anggota yang diselamatkan, Mbak. Anggota yang diselamatkan? Iya. Dari apa ini? Nah, sebenarnya ini apa ya? Sesuatu hal yang tabu tapi nggak apa-apa sih. Mungkin tak perlu di-spill juga. Jadi dulu itu di Pacitan itu ada sebuah organisasi lain selain PSS yang berkegiatan di dalam gua juga. Nah, saya mengikuti organisasi tersebut sebelum masuk ke PSS. Cuma sebenarnya saya sudah kenal dengan teman-teman PSS. Yang ini? Ya, karena dulu kan teman-teman pramuka dan sebagainya. Nah, dikarenakan tujuan setiap organisasi itu berbeda, Mbak. Ada yang tujuannya profit, ada yang tujuannya memang sosial. Belajar. Nah, karena teman-teman di PSS itu kebanyakan adalah mantan Mapala. Jadi mereka kuliah di Malang, kuliah di Solo, mengikuti Mapala, dan mereka sudah terdidik menjadi orang yang sosial di masyarakat. Akhirnya mereka tidak tidak setuju dengan adanya kegiatan eksploitasi gua. Yang berprofit tadi. Iya, sebenarnya boleh sih profit, cuma kan kita juga harus melihat di mana itu memang bisa diprofitkan dan itu tidak. Nah, akhirnya saya ditarik ke dalam PSS nih. Ya karena anggapan mereka, baiknya ada sisi ya ini harus ditarik gitu, diselamatkan dan gitu toh. Aku kira diselamatkan dari cengkraman dia. Sudah dilupakan. Udah masa lalu tadi ya. Gitu ceritanya. Jadi nyaman terus berjalan sampai sekarang gitu ya, Mas. Akhirnya nggak bisa ditinggalkan, Mbak, setelah nyaman. Sudah mencintai banget ya. Sebesar itu cintamu, Mas. Gokil. Mas, terus gua-gua ini ada kaitannya sama budaya ya? Di Pacitan ada banget. Gimana tuh? Sejarah, budaya, bahkan peradaban. Jika kita bicara mengenai gua, kita tidak bisa lepas bahwa nenek moyang kita itu hidup berada di dalam gua, Mbak. Nah, itu kan pertama
kita mempunyai banyak situs prasejarah yang berada di dalam gua. Salah satunya adalah Gua Song Terus, Gua Song Keplek, ada lagi Gua Ndawung juga. Nah, salah satunya yang paling terkenal kelas internasional adalah Gua Song Terus. Di dalamnya kan kita sebut Mbah Sayem. Mbah Sayem adalah orang manusia semi modern yang hidup di dalam gua dan dikuburkan di dalam Gua Song Terus. Dan sekarang mungkin bagi teman-teman atau masyarakat sering melihat di Museum Song Terus. Nah, itu kan secara peradaban memang nenek moyang kita berada di dalam gua dan beraktivitas di sana. Secara budaya, kita bisa melihat salah satunya adalah gua yang berada di Tulaan, namanya Gua Sumopuro. Di sana juga sering dilakukan kegiatan kebudayaan. Terus ada lagi gua-gua lainnya seperti di Gua Tabuhan dan sebagainya, itu kan sering dibuat untuk kegiatan kebudayaan. Ada tabuhannya kan di Gua Tabuhan. Nah, itu sesuatu kebudayaan asli Pacitan. Dan secara peradaban kembali bahwa kita perlu tahu bahwa di Gua Kalak itu menjadi tempat singgah dari salah satu kerajaan di Pulau Jawa. Nah, nanti mungkin bisa dicari di Google. Kalau saya menjelaskan mungkin itu bukan ranah saya. Spill dikit dong. Jadi ada salah satu anggota kerajaan yang melarikan diri ke Pacitan dan bersemayam atau bersembunyi di dalam Gua Kalak. Kayaknya pernah denger sih. Nah, itu. Dan masih banyak lagi sih Mbak, Masnya gua-gua di Pacitan itu masih disakralkan untuk kegiatan semedi, untuk kegiatan spiritual, dan kalau saya ya untuk foto-foto sih, kalau saya dan teman-teman. Foto-foto, bertafakur, dan juga mencari solusi atas kekeringan tadi sih, iya kan? Iya, betul. Nah, Mas Aziz, kan sebagai anggota PSS nih, sejauh ini mestinya sudah menjelajahi banyak gua, menemui banyak gua. Untuk nama-namanya tadi saya tuh denger banyak yang asing-asing gitu loh. Iya, ada yang unik dan lucu gitu nggak sih, Mas? Mungkin banyak semuanya. Gimana? Jadi, apa? Kita dari ujung timur aja dulu. Dari ujung timur itu di Sudimoro itu ada Gua Sekoro, Gua Terungan. Terus Sidomulyo itu ada Gua Papringan, Gua Bonggolor Bendo. Terus Gua Serupan, Gua Menjangan. Di Tulaan ada lagi Gua PKI. Gua PKI, waduh. Nah, ini nanti ke sejarah ini berarti. Wani Mas Prabu. Sudah sama Suki juga. Terus di Pringkuku yang terkenal ya Gua Luwung Jaran. Ya bukan berarti di dalamnya ada pacuan kudanya, Gua Lungombo, Gua Ndawung dan sebagainya. Nama-nama ini biasanya mengandung sejarah, enggak? Mengandung sejarah. Contoh yang mengandung sejarah adalah Gua PKI. Iya, gimana Mas? Gua PKI di Tulaan itu dipercayai bahwa dulu menjadi tempat eksekusi untuk para korban PKI. Sudah kuduga. Nah, ya kan. Terus ada lagi Gua Ndawung. Kalau Gua Ndawung biasanya di dekat guanya itu ada pohon dawung. Oh, pohon dawung. Oh, dawung itu tanduran toh, Mas? Iya, tanaman. Terus ada lagi Gua Luwung Jaran. Gua Luwung Jaran itu sebenarnya kalau diambil dari sejarahnya dari Desa Jelubang itu dulu ada salah satu petinggi dusun, atau mungkin kalau sekarang itu kepala dusun ya. Kalau dulu mungkin bayan atau sebagainya, nanti mungkin yang tahu bisa dikoreksi. Dulu itu menaiki sebuah kuda, karena kalau dulu kan tidak ada motor. Jadi para petinggi pejabat pemerintah di desa ataupun kecamatan itu naiknya kuda. Nah, saat menyeberang di dekat Gua Luwung Jaran itu terjadi banjir dan akhirnya terperosok. Sama kuda-kudanya juga. Jadi bukan orakur kuwi jaran sak dokare, akhirnya sama penunggangnya juga. Dan di situ masih terdapat jejak kaki kuda di situ. Jejak kaki kuda? Iya, akhirnya dinamakan Gua Luwung Jaran. Menjumpai Mas jenengan atau sudah tidak ada, itu dulu. Makanya dinamakan Gua Luwung Jaran. Gua Luwung Ombo ya karena mulutnya lebar. Gua Gong ya mungkin karena ada batu stalaktit yang berbunyi seperti bunyi gong. Gua Tabuhan juga. Iya, dan masih banyak lagi. Song itu lubangnya berada di bukit, terus itu berarti tembus. Berarti lubangnya itu tembus kemana gitu? Ya, terus serupan itu berarti bermakna bahwa aliran sungai itu masuk atau menghilang di sana. Biasanya di ujung sungai kalau Gua Serupan itu.
Dan itu di setiap wilayah biasanya ada. Oke, apalagi Mas? Keren. Gua Jumbleng. Jumbleng, mergo Jumbleng. Iya, berada di apa ya Mbak ya? Di lembah. Di lembah. Terus, yang unik di prank kuku itu karena teman-teman dulu itu pendataan itu tidak menemukan nama, sebagian gua itu tidak bernama. Iya. Akhirnya kita merujuk pada sebuah tanaman yang identik di dekatnya. Jika itu ada. Nah, jika tidak ada kan biasanya gua vertikal itu berada di ladangnya. Akhirnya kita menanyakan ladangnya ini siapa, dan salah satunya yang lucu itu ada namanya Luweng Parni. Luweng Parni. Luweng Parni itu karena berada di Mbah Parni gitu sih. Iya, Mbah Parni. Dan itu kita mohon izin Mbah Parni. Kita sudah izin dulu. Pak, niki nggih pangapunten kula berikan nama Mbah Parni, monggo karepmu. Monggo karepmu. Nah, itu di database kita itu namanya ya Luweng Parni. Luweng Parni. Luweng Parni. Rumahnya di dekat situ? Ya, berdekatan. Oke, Luweng Parni. Terus ada Luweng Buri Omah. Luweng Buri Omah. Karena berada di belakang Buri rumah. Iya. Terus ada lagi nggak yang wah, masih banyak sih, masih Mbak. banyak. Oke. Mungkin bisa kita bicarakan lagi next time ya Mas ya? Iya, siap. Ini sudah seru banget pembicaraan kita, udah panjang kali lebar, kali tinggi, udah sangat bermanfaat banget buat kita yang utamanya masih awam tentang gua nih Mas Aziz. Terima kasih banyak matur, thank you udah berkenan datang di podcast Kertas Kosong. Sehingga kertas kita nggak kosong lagi karena udah diisi dan diwarnai oleh Mas Aziz. Yeay! Oke Balo, segitu aja pembicaraan kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.